sehat, alhamdulillah. Kita sekarang belajar tentang OOP, atau kalau di judul mata kuliahnya pemrograman berorientasi objek, atau kalau bahasa bahasa saya di Bangkinang namanya OOP, Object Oriented Programming. Ini merupakan sebuah metode dari pemrograman yang berorientasi kepada objek. Jadi ada objek. Tujuannya untuk mempermudah pengembangan program. Nah, itu. Ini kemarin sudah Anda baca. Baik. Selanjutnya saya akan buatkan dulu sebuah di dalam OOP itu ada namanya kelas dan objek. Jadi di dalam kelas itu ada beberapa objek. Saya contohkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada namanya, saya buka dulu ya, sketch denah, sketch rumah misalnya. Nah, ini dia. Oke. Ini ada ini berarti sebelum buat rumah kita harus ada denah dulu ya. Harus ada denah namanya. Jadi di sini saya buatkan ada denah. Nah, ini dia denah. Kemudian dari denah ini nanti tukang akan mengacu untuk membuat sebuah rumah, jadinya seperti ini. Nah, ini jadinya. Oke. Nah, kemudian kalau begitu, apabila ada banyak rumah, berarti jadilah dia semacam mana dia? Namanya perumnas. Oh, ini banyak rumah nih. Ini dia. Oh, ini dia. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kelas itu adalah yang ini. Ini adalah kelas. Kemudian yang ini adalah objek. Nah, jadi di dalam kelas bisa banyak objek. Nah, ini ada objek 1, objek 2, 3, 4, 5, 6 dan semua rumah yang ada dengan acuan kepada yang ini tadi. Baik. Berarti kalau begitu kita mulai dengan kelas dulu. Kelas ini berarti kalau begitu kelas merupakan sebuah blueprint atau template. Untuk membuat instansi dari objek. Nah, ini dia. Kemudian kelas juga
Kelas mendefinisikan objek. Mendefinisikan objek. Nah, cara membuat kelas. Jadi kelas dapat menyimpan data dan perilaku yang disebut dengan properti dan metode. Nah, itu dia. Berarti data yang ada di dalam kelas itu merupakan properti, kemudian ada perilaku nanti di dalam kelas itu dia merupakan metode. Lalu bagaimana cara membuat kelas di PHP? Baik, kita akan membuat sebuah, jalankan dulu ini exam control panel, saya belum jalan. Start. Oke, minimize, kemudian saya masuk ke folder htdoc ya. cd exam, kemudian ada htdoc, lalu oophp 2nr code. Salah. Nah, ini saya hapus dulu. Ini di delete. Foldernya berada di OOP2. Oke, saya buat sebuah file dengan nama latihan. Atau buat aja namanya coba ya, coba.php. Nah, untuk membuat kelas seperti biasa di dalam PHP dimulai dengan tag, tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, PHP, enter, kemudian ditutup tanda tanya lebih besar dari. Nah, ini ada di dalamnya adalah script PHP yang akan kita buat. Kemudian untuk membuat kelas itu diawali dengan kelas, kemudian dilanjutkan dengan nama, misalnya coba ya. Coba, kemudian buka kurung kerawal, kemudian tutup. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini skrip sederhana untuk membuat kelas. Nanti aturan penamaan kelas sama seperti variabel yang ada di PHP atau function juga sama. Jadi tidak boleh diawali dengan huruf, angka atau huruf sama, atau spasi, itu tidak boleh. Nah, ini skrip sederhana. Skrip sederhana dari membuat kelas. Nah, kemudian nanti di dalam kelas itu ada properti. Ini datanya properti. Contohnya saya buat variabel A. Untuk membuat properti itu ada namanya, ada 3 visibility, tapi yang kita gunakan pakai public, kemudian string A. Nah, ini adalah properti. Kemudian kalau metode itu pakai visibility juga, public, kemudian dimulai dengan function,
kemudian ada nama variabelnya B. Nah, kemudian kurung kurawal, tutup. Nah, ini metode, yaitu perilaku. Kemudian ada properti. Oke, ini kalau kita jalankan, dia belum menghasilkan apa-apa. Coba saya tes. Localhost apa tadi? OOP. Nah, di sini ada coba. Dia masih kosong, belum ditampilkan ke layar oleh script PHP yang ini. Ini hanya dasar saja dulu, kita coba kita lanjutkan dengan objek. Kemudian ada objek. Objek ini adalah instan. Ini adalah instan yang didefinisikan oleh kelas. Lalu objek itu sendiri bisa banyak. Jadi ada banyak objek di dalam satu kelas. Banyak objek dapat dibuat menggunakan satu kelas. Jadi banyak objek. Kemudian untuk penamaan objek bisa menggunakan keyword new. Ini deh, bisa menggunakan keyword new. Ya, kita coba tes yang tadi, program yang tadi. Berarti ini sudah ada. Coba ini saya hapus dulu. Begini saja dulu. Jadi ada kelas coba. Ini akan kita buat sebuah variabel A, kemudian kita buat objeknya new dan memanggil kelas. Nama kelasnya adalah coba. Jangan lupa buka kurung dan tutup kurung titik 2. Ini berarti satu objek. Kemudian kita buat objek satu lagi dengan nama B, new, kelasnya juga sama. Oke, berarti ada dua objek yang akan kita tes. Untuk mengetesnya kita bisa menggunakan pardam dulu terlebih dahulu. Sini ada pardam. Kemudian pardamnya adalah yang kita buat adalah A. Nah, ini akan kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Pardam ini melihat isi daripada variabel A. Oke, kita lihat hasil. Nah, ini sudah ada objek, satu buah objek dengan nama kelas coba. Kemudian kalau kita tampilkan lagi pardam satu lagi dengan B, ini apa yang terjadi? B. Oke, kita lihat hasilnya adalah, nah, ada dua objek. Objek 1, objek 2 dengan kelas yang sama. Ini dia. Objek 1, objek 2, dan seterusnya banyak objek bisa dibuat. Nah, ini adalah skrip sederhana untuk menguji sebuah objek. Nah, dari situ terlihat isi daripada yang ditampilkan dari pardam, isi dari variabel A atau B.
Dia berurut mulai dari satu, kemudian dua. Mungkin kalau ada yang ketiga lagi, dia akan menampilkan yang ketiga. Misalnya kita buat di sini yang C gitu ya. C, kemudian ini kita tampilkan lagi apa isi C. Dia akan menambah satu objek lagi dengan urutan yang ketiga. Nah, inilah dia. Oke, saya akan membuat sebuah studi kasus terkait nanti kita seterusnya akan sebuah studi kasus ini akan kita lanjutkan seterusnya nanti. Studi kasusnya adalah berupa sebuah toko ya, kita membuat sebuah toko yang menjual produk. Jadi menjual produk. Produk apa kira-kira yang akan dijual? Kita anggap saja kita mempunyai toko komputer ya, toko komputer yang akan menjual laptop dan personal komputer PC. Berarti ada dua. Berarti toko produk yang akan menjual laptop dan PC. Nah, dua aja dulu, nanti selanjutnya bisa ditambahkan sendiri. Oke. Baik, ini saya hapus lagi. Mulai dengan kita buat kelas produk. Jadi cobanya ini kita hapus, kita mulai dengan kelas produk. Ini sudah jadi sebuah kelas. Kemudian di sini kita bisa menampilkan yang pertama adalah produk 1. Isinya adalah new produk. Nah, berarti variabel produk 1 berisi objek dari kelas ya. Nah, jangan lupa kurung kurawal buka dan tutup. Kemudian apabila ada satu lagi produk 2, isinya juga new produk. Nah, ini berarti ya sudah ada 2 objek dengan satu kelas yang sama. Baik, selanjutnya ini membuat kelas dan produk. Nah, tentunya di dalam kelas kita akan membuat properti. Kita lihat dulu apa itu properti. Properti adalah merepresentasikan data atau keadaan dari objek. Nah, itu dia. Kemudian juga variabel yang akan dibuat, variabel yang ada di data objek itu merupakan member variabel. Member variabel. Jadi misalnya begini. Misalnya kita punya di sini sebuah properti. Bagaimana cara membuat properti adalah misalnya public string A titik koma. Nah, ini adalah properti. Kemudian ada metode.
public function. Variabel B, huruf berawal. Nah, variabel A ini itu tidak sama dengan variabel yang ada di dalam publik ini. Misalnya variabel A coba. Ini berbeda. Makanya dijelaskan di sini bahwa variabel yang ada di data objek itu merupakan member variabel. Ini objek. Jadi tidak bisa lintas kecuali nanti ada kondisi khusus. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti Anda bisa melihat dengan jelas. Kemudian menyimpan data dan perilaku. Ini berarti sama. Maksudnya menyimpannya sama seperti variabel yang ada di PHP. Misalnya tadi dengan menggunakan tidak boleh diawali dengan angka dan spasi, namun dia harus ditambah dengan visibility di depannya. Nah, visibility ada 3 macam visibility. Ada 3. Yang pertama itu adalah publik. Kemudian ada privat. Kemudian ada protected. Nah, penggunaan visibility nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, untuk sementara kita pakai yang publik aja dulu, pakai publik. Nah, makanya saya buat di sini tadi ada namanya publik. Baik. Nah, untuk visibility nanti saya jelaskan selanjutnya. Kemudian metode juga ini metodenya. Metode itu merepresentasikan representasi dari perilaku dari sebuah objek. Kemudian metode merupakan sebuah function yang ada di dalam objek. Nah, kemudian untuk penulisannya juga sama, diawali dengan visibility. Yaitu kita membuatnya publik. Makanya tadi ada public function. Jadi di sini kita buat function B. Nah, itu diawali dengan public. Oke. Nah, karena kita akan membuat sebuah sistem toko produk penjualan, maka kelasnya adalah kelas produk. Kemudian di situ ada beberapa variabel. Saya buat aja lah namanya public nama ya, nama barang, nama aja lah. Kemudian ada public habis nama barangnya, terus kemudian prosesor, kemudian ada public jumlah memori dan seterusnya, nanti disesuaikan saja. Kemudian ada public
harga. Nah, ini kan cukup panjang ini. Setiap variabel kita harus buat publik. Buat variabel publik kita sederhanakan saja. Jadi singkat saja dengan memberikan koma. Jadi cukup satu kali aja publik, kemudian koma. Koma, jadi satu kali aja publiknya. Kemudian diikuti dengan nama variabel. Nah, berarti sudah ada nama, prosesor, memori, harga. Ya. Nah, kemudian kita buat ini saya hapus dulu sementara. Kita akan coba yang properti ini aja dulu. Properti. Nah, kemudian produk 1 adalah dia akan memanggil kelas produk. Kemudian kalau kita ingin mengisi datanya, misalnya di sini ada namanya misalnya Lenovo. Nah, buat aja sini Lenovo. Kemudian koma. Nah, ini dihapus saja koma ini biar agak rapi. Ini prosesor misalnya Core i10 misalnya. Core i10 ya. Sudah ada belum Core i10? Kemudian memori misalnya 8 GB. Kemudian ada harganya berapa kira-kira? Kita buat saja harganya 10.000, 15.000, 30.000 aja, 1, 2, 30.000. Oke. Simpan. Nah, di sini sudah ada properti yang merupakan data-data terkait dengan produk yang akan kita jual. Nah, ini kemudian bagaimana cara menampilkannya? Menampilkannya dengan menggunakan new tadi ya. Ini saya hapus sementara atau saya uncomment aja. Uncomment. Nah, kemudian di sini saya buat kita tampilkan ke layar menggunakan atau kita coba pardam dulu lah. Nah, coba pardam. Pardamnya apa nih? Atau langsung aja lah supaya jelas kita tampilkan saja ke layar menggunakan echo. Jadi tidak perlu pardam. Ini siapa ada yang masuk nampaknya? Oh, enggak ada. Oke, kemudian kita tampilkan menggunakan echo. Yang ditampilkan adalah laptop ya. Ini yang pertama adalah laptop. Isinya variabel produk 1 yang berisi nama, kemudian produk 1 yang berisi prosesor, Nah, itu aja kita coba dulu untuk ditampilkan. Jadi di sini penjelasannya ditampilkan produk 1 yang merupakan objek dari kelas produk.
Nah, isi dari data-data propertinya akan ditampilkan dengan menggunakan minus, tanda lebih besar dari, kemudian nama variabelnya. Ini nama objek, kemudian nama variabel yang ada di dalam properti class. Nah, ini nama, kemudian di sini ada prosesor. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah, nah di sini akan muncul laptop Lenovo Core i10. Nah ini kan tinggal melanjutkan saja lagi dan seterusnya. Ini tinggal di copy, kemudian habis prosesor, memori ya, memori. Selanjutnya habis memori adalah harga. Nah ini bisa kita lihat hasilnya. Laptop Lenovo Core i10 8GB memori, harga 30.000. Nah ini dia. Ini cara memanggil dari sebuah objek. Begini, ini kelas properti tadi, kemudian kita buat sebuah objek dengan nama produk 1. Jadi tampilkan produk 1 dengan nama variabel yang di dalam properti. Oke, kemudian ini sebetulnya misalkan nama ini itu bisa ditimpa di bawah objek di sini. Itu bisa dilakukan ditimpa dengan memanggil namanya adalah mana tadi? Misalkan di sini produk 1, kita ganti namanya produk 1, nama tadi ya, nama tadi Lenovo, kita akan ganti, kita timpa dengan nama Axio. Nah, itu bisa. Berarti dia akan menimpa nama Lenovo dengan nama Axio. Dengan perintah ini nama objek, kemudian merubah nama variabel dalam properti ini, nama variabelnya nama, dengan isinya adalah Axio. Coba kita tes. Nah, nama laptopnya akan berubah menjadi Axio. Nah, padahal tadi yang kita buat adalah Lenovo. Nah, kita bisa menimpa. Nah, untuk itu Anda harus berhati-hati untuk meletakkan nama variabel di sini. Tidak boleh sama dengan yang ada pada properti. Oke. Kemudian kalau misalkan saya buat di sini produk 2. Produk 2 yang isinya misalnya tidak ada nama. Tidak ada nama, isinya adalah Acer misalnya. Ini apakah properti ini valid atau tidak? Nah, coba kita tes tadi produk 2 ya. Coba kita echo dulu. Echo BR.
Kemudian tampilkan Eko produk 2 tadi ya. Eko produk 2. Eko produk 2 ya. Apa yang terjadi? Titik koma. Ini tidak ada nama. Coba saya tes dulu. Oh, salah. Ini ada kesalahan pada skrip. Cara pemanggilannya bukan seperti ini. Produk 2 itu tidak ada nama. Tidak ada nama. Nah, itu dia. Wah, salah lagi. Produk Produk 1 nama Axio, produk 2 namanya Acer. Oh iya, ini salah. Dia tidak harus menyebutkan nama. Ini belum ada objeknya. Seharusnya dibuat dulu. Produk 2 itu objek gitu ya. Salah. Produk 2 itu adalah new produk. Berarti ini objek yang berbeda dengan kelas yang sama. Ini dia kan produk 2, dia memanggil kelas yang sama, tapi variabel ini tidak ada pada properti, ya kan? Berarti ini produk 2 tidak ada nama. Coba kita tes saja lah, paling error. Nah, ini tampil Acer. Berarti ini produk 2 tadi. Produk 2. Jadi walaupun tidak ada propertinya di dalam kelas ini, kita bisa menambahkan sendiri pada objek. Nah, gini. Ini kan tidak ada variabelnya. Oke. Nah, ini cara menambahkan properti pada objek. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan tentang function lagi ya. Ini kan belum ada fungsinya nih. Misalkan di sini saya buat sebuah fungsi ya. Public function, namanya apa, dibuat keterangan aja, keterangan cat aja lah ya. Cat ini mewakili keterangan. Jangan lupa kurung kerawal buka tutup, kurung kerawal, jadi buka kurung tutup kurung ya setelah variabel function public function. Jadi di dalam kelas itu ada properti dan ada metode. Kita akan mencoba dengan menggunakan metode. Isinya apa? Isinya adalah return. Kita buat keterangannya laptop tipe terbaru. Nah, itu aja keterangan kita buat. Oke,
Nah, kalau fungsi ini akan dipanggil, kalau misalnya fungsi ini dipanggil, maka dia akan mengembalikan nilai. Return laptop tipe terbaru. Dia akan mengembalikan nilai string ini. Bagaimana cara memanggilnya? Memanggilnya ya sama juga dengan tadi. Misalkan ini saya hapus dulu. Ini bisa kelihatan ya. Saya perbesar lagi. Stop. Nah, ini dia. Ini saya tutup produk. Saya buat produk 3. Produk 3 dia akan memanggil function cat. Nah, seperti itu. Berarti produk 3 memanggil function cat yang tadi ini. Memanggil function cat. Nah, coba kita tes. Ini saya buat di bawah aja supaya jangan berantakan. Pada apa sini aja. Kemudian kita coba. Sebentar, ini ada line 20. Ini salah nih. Produk 3-nya belum ada memanggil objek, ya kan? Berarti kita buat dulu produk 3. Memanggil kelas ya. Produk 3 dia akan memanggil kelas dulu. Baru dipanggil isi di dalam kelas. Balik. Sering lupa gitu ya. Apa hasilnya? Ternyata belum ada ditampilkan. Karena dia hanya mengembalikan nilai tetapi belum dicetak ke layar. Untuk mencetak ke layar, kita bisa menggunakan perintah echo lagi, echo, kemudian produk 3 cat. Nah, yang ini tadi. Jadi ini akan kita tampilkan ke layar. Produk 3 keterangan. Nah, laptop tipe terbaru ya. Berarti produk 3 itu akan membuat sebuah objek dari nama kelas produk. Kemudian ditampilkan dalam objek ini dipanggil tadi adalah metode get keterangan. Nah, ini akan ditampilkan. Oke. Nah, untuk menampilkan keterangan yang lengkap, misalnya laptop tipe terbaru dengan nama gitu ya, tipe terbaru titik 2, misalnya kita akan nampilkan di sini nama laptopnya, misalnya Lenovo. Itu kita cukup menambahkan disk variabel disk diikuti dengan nama. Seperti itu. Laptop tipe terbaru Lenovo misalnya. Nah, kita
kita cukup membuat variabel this, kemudian diikuti nama variabel yang ada di properti kelas. Nah, coba kita tes. Ini untuk menampilkan yang lengkap. Sebetulnya tadi sudah ada juga. Nah, laptop tipe terbaru dengan nama Lenovo. Ya, jadi di sini ada di OOP itu ada namanya variabel this, ini sudah default. Fungsinya adalah untuk mengambil isi dari properti di dalam kelas yang bersangkutan ketika tidak dibuat instannya. Berarti ini kan instan. Jadi dia bisa mengambil isi dari properti di dalam kelas. Nah, berarti variabel yang di sini bisa ditampilkan di metode. Ini properti, ini metode search, dan semua yang ada di sini juga bisa dipanggil. Misalnya di sini ada ditambahkan misalnya koma, kemudian dipanggil lagi variabel this-nya, this, kemudian prosesornya, pros. Nah, seperti itu. Dia akan menampilkan isi data dari properti yang ada di dalam kelas. Core i10. Nah, begitu. Oke. Mungkin bisa kita lengkapi saja programnya. Coba saya minimize dulu. Jadi di sini ada nama Lenovo, kemudian Core i7, Core i10 ya. Oke. Kemudian di sini ada produk nama Axio. Ini kan untuk menimpa tadi. Untuk menimpa yang ada di sini. Kemudian produk 2, ini kita coba membuat variabel yang tidak ada di properti. Nah, ini saya hapus saja, ini hanya untuk menguji coba saja tadi. Saya lanjutkan produk 2 ini, misalnya di sini ini produk 1 tadi ya, produk 1 dihapus, kemudian produk 2 nya itu saya ganti namanya menjadi IBM misalnya, IBM. Kemudian produk 2 juga ada prosesor, produk 2 di situ ada prosesor. Oke. Prosesornya Core i7. Kemudian lanjut ada memorinya 16 GB. Kemudian ada harga. Di sini ada harga. Harganya 20.000. Itu dia. Kemudian kita akan tampilkan di sini echo. Oke. Prosesor. Di sini kita lengkapi saja yang ini.
prosesor, kemudian ada memori tadi ya. Ada memori, kemudian ada harga. Ada harga. Oke. Simpan. Kita tes apakah ada error atau enggak. Nah, ini dia. Yang di atas saya hapus dulu lah. Dihapus. Berarti dia hanya tinggal yang ini. Kita memanggil objek keterangan tadi. Yang ini. Function daripada metode. Itu pada produk 3. Kemudian kalau misalnya ini adalah misalnya ini adalah laptop gitu ya, laptop tipe kemudian titik, kemudian di sini ada BR lagi supaya dia turun satu baris ke bawah. Kemudian kita tampilkan lagi yang produk 2. Produk 2 dengan fungsinya juga keterangan. Nah, ini yang terjadi. Berarti ini tidak perlu dibuat ininya ya. Langsung aja lah echo. Karena di situ sudah ada keterangan. Nah, ini produk 3, ini produk 2. Atau ini terbalik nih ya. Seharusnya kan produk 2 dulu. Nah, sama aja. Nah, ini hasil akhir. Kita bisa memanggil function dengan isinya adalah ini nama-nama properti yang ada di kelas. Kemudian kita bisa menimpa nama yang ada di properti ini dengan yang baru seperti ini. Ini kan produk 2 dipanggil di sini. Buktinya dengan produk 2 itu memanggil objek produk, kemudian dipanggil adalah fungsinya get. Jadi memanggil function dengan properti itu berbeda. Ya, yang perlu kita pahami nanti adalah cara memanggil daripada function atau metode yang ada di sini. Nah, ini kan terlalu banyak. Kita harus membuat satu persatu ininya ya. Agak merepotkan. Ini kalau satu produk lumayan. Kalau misalnya banyak produk, bagaimana kira-kira? Ini agak merepotkan kita, sehingga kita dapat mempermudahnya nanti dengan menggunakan namanya adalah konstruk. Nah, pakai konstruk. Jadi tidak perlu lagi, ini kan terlalu setiap produk Lenovo, ini spesifikasi. Dibuat lagi produk 2, produk 3, belum produk 4 sampai seterusnya, misalnya mouse apa segala macam gitu ya. Nah, itu kira-kira. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, ya silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, ya
saya kira cukup sekian saja. Ini saya rekod